4. C ini C12, C6, H12O6 masing-masing punya elektronegativitas masing-masing. Tetapi ini adalah merupakan suatu molekul non-elektrolit, berarti tidak terion. Kira-kira seperti itu. Sekarang kalau kita lihat juga elektrolit kuat. Ini HCl terion yang HNO3. Ini adalah suatu asam, hanya menjadi H positif dan NO3 min. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi memang ada mempunyai juga kaitannya dengan elektronegativitas. Ya. Oke. Kemudian elektrolit lemah yang ada di sebelah ini. Kemudian ada non-elektrolit. Ini adalah tidak terionkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Ini untuk praktikumnya tuh yang ini Pak ya? Yang mencelupkan 2 batang logam ke dalam satu larutan lalu dihubungkan pada lampu ya Pak? Lalu dicek seberapa kuat lampunya itu Pak ya? Nggak ada yang bertanya. Oke, ini perbedaan antara larutan non-elektrolit dan elektrolit. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga perbedaannya, yaitu yang non-elektrolit tidak mengalami proses ionisasi. Contohnya etanol, tetap sebagai etanol. Sedangkan elektrolit mengalami ionisasi, HCl menjadi H positif dan Cl min. Jumlah partikelnya lebih banyak yang elektrolit, non-elektrolit tetap. A menjadi A, jumlahnya A. A menjadi NB, jumlahnya menjadi N, jadi lebih banyak. Kalau terionisasi dengan alfa, maka kelebihannya adalah I yang disebut faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 kali alfa. Bapak izin. Silakan. Bapak belum belum nge-slide ininya Pak. Oh, ini belum ada gitu? Belum di slide Pak, maksudnya masih tetap di slide 3 Pak. Kira masih di slide 3. Ya Pak, mohon maaf banget Pak. Nggak apa-apa. Ini Ya, kelihatan udah lewat-lewat terus, tapi ternyata belum. Oh, nggak muncul ya. Oke. ya Pak. Oke, sekarang? Sudah Pak, sudah. Di slide 8 Pak. Ya, oke. Ya. Kemudian sifat koligatif larutan, yaitu kita berbicara mengenai penurunan tekanan uap. Menurut hukum Rolle, P sama dengan P0 kali XB. P adalah tekanan uap jenuh larutan, sedangkan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. XB adalah fraksi mol pelarut. Kemudian di dalam larutan, itu ada 2 zat, misalnya A dan B. Yang banyak adalah pelarut, yang sedikit adalah zat terlarut. Kalau kita lihat bahwa tadi larutan adalah P sama dengan P0 kali XB, di mana XB sama dengan 1 min XA. Sehingga bisa diubah menjadi P sama dengan P0 min P0 kali XA. Sehingga bisa dikatakan P0 min P itu sama dengan P0 kali XA. Sehingga delta P itu sama dengan P0 kali XA. Ya, delta P, P0 kali XA. Delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan XA adalah fraksi mol zat terlarut. Oke. Berdasarkan penurunan tekanan uap tadi, bisa digunakan untuk mencari massa molekul, di mana penentuannya adalah jika massa molekul zat A atau Ma dan molekul pelarut itu adalah Mb, maka massa molekul zat terlarutnya kita tahu bahwa mol zat terlarut sama dengan W per Ma, pelarut sama dengan P per Mb.
Jika disubstitusikan pada hukum Rolle, di mana delta P sama dengan P0 kali XA, maka delta P sama dengan P0 kali W per MA bagi W per MA plus P per MB. Karena hukum Rolle ini adalah untuk larutan yang sangat encer, maka pelarut jauh lebih tinggi dibandingkan zat terlarut, maka W per atau NA per NB itu diasumsikan sama dengan MB atau sama dengan W per MB. Sehingga persamaan akan menjadi delta P sama dengan P0 kali W per MA dibagi P per MB atau sama dengan delta P sama dengan P0 kali W per MA kali MB per P. Itu adalah berdasarkan penurunan tekanan uap. Sebagai contoh, dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat Celcius dilarutkan 18,2 gram urea, mengalami penurunan tekanan uap 5 mm Hg. Itu massa molekul urea. Diketahui bahwa tekanan uap air pada suhu tersebut sama dengan 92 mg Hg. Sehingga delta P sama dengan P0 kali W per MA per P per MB. Sehingga MA sama dengan P0 W per delta P dibagi P per MB. Ya. Jadi MA sama dengan 92 kali 18,2 per 5 dibagi 100 per 18. Maka sama dengan 60,3. Maka dikatakan massa molekul urea adalah 60,23. Ya, ada pertanyaan? Itu sederhana. Ini hanya pengulangan dulu di kelas berapa? Kelas 9 ya. Ya. Kelas Kemudian 8. kelas 8. Ya, oke. Sekarang kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap. Untuk delta TB sama dengan M kali KB, dan delta TS sama dengan M kali KF. M adalah molalitas, K adalah konstanta, di mana molalitas sama dengan W. Molalitas itu apa? Molalitas mol per kilogram. Ya. Jadi mol per kilogram. Jadi mol adalah W per mr, karena kilogram dalam gram berarti 1000 per P. P-nya adalah dalam gram. Tapi kalau P-nya dalam kilogram berarti 1 per P. Ya. Jadi itu tergantung dari satuannya. Sehingga muncul bahwa delta B sama dengan KB kali W per mr kali 1000 per P. Begitu pula delta F-nya sama dengan W per mr kali 1000 per P. Ya. Ini beberapa harga KB dan KF, di mana titik didih suatu larutan, kemudian sebelahnya adalah KF, KD-nya. Itu adalah mengenai kenaikan titik didih molal, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah titik beku dan juga penurunan konstanta penurunan titik beku molal. Ya. Itu air sekitar KB-nya. KB-nya adalah 0,952, KF-nya 1,86. Ya. Ya, silakan dikerjakan sedikit sebentar. Silakan yang nomor 1 yang ganjil, nomor ganjil mengerjakan yang nomor 1, yang nomor genapnya yang nomor 2. Jadi absen ganjil yang 1, absen genap yang nomor 2. Silakan. Ya. Silakan untuk 5 menitan. Dicoba.
Bapak, Ya, untuk yang nomor 1, 235,47 bukan Pak? iya, betul. Yang nomor 2, ngitungnya gimana? Yang nomor 1 ngitungnya delta TB sama dengan yang tadi kan KB. Iya, KB-nya 56,88 dikurangi 56,38 iya. sama dengan 0,5 derajat Celcius. Terus 0,5 derajat Celcius sama dengan 1,67 dikali 1,41 gram per mr dikali 1000 per 20 gram. Iya. Jadi nanti mr-nya dapat 235,47. Ya, betul. Terima kasih. Berikutnya, kelompok 6. Sedang dihitung, Pak. Tunggu, Pak. Ya. Yang absen ganjil kalau sudah selesai yang nomor 1 bisa juga mencoba yang nomor 2. Gampang ya, titik bekunya berapa, titik didihnya sama dengan yaitu apa? Delta TB sama dengan KB kali M. Berarti delta TB sama dengan 0,52 kali M, M-nya adalah 50 per 180. Dikalikan 1000 per 250. Ya, betul? Iya. Ya. Delta TB-nya jadi 222 derajat Celcius, bukan? Ya, oke. Kemudian titik beku delta TB-nya, TF-nya sama dengan 1,86 dikalikan 50 per 180 kali 1000 per 250. Ya, begitu ya. Oke. Ya. Kanan osmosis. Osmosis adalah suatu proses di mana suatu cairan dapat melewati suatu membran semi-permeable secara langsung. Sedang tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan pada larutan untuk menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui selamut semi-permeable. Menurut Van Hoff, tekanan osmosis itu mengikuti hukum gas ideal, di mana PV sama dengan nRT, di mana tekanan osmosis itu P, maka P0 sama dengan V itu adalah nRT, berarti N per V sama dengan RT. Untuk volume 1 liter, maka N per V sama dengan C, maka P sama dengan CRT. Jadi tekanan osmosis, konsentrasi
konsentrasi larutan, T adalah suhu mutlak, sedangkan R adalah tetapan gas ideal. Ya. Tekanan osmosis, kalau kita lihat suatu larutan encer dan larutan pekat, maka pelarut akan melewati suatu selaput yang disebut dengan selaput semi-permeable atau ya, membran. Kemudian kita lihat setelah terjadi perpindahan, maka pelarut yang larutan pekat akan bertambah banyak, semakin encer, maka supaya mengalirnya pelarut melalui selaput atau membran, maka diberikan tekanan yang disebut adalah tekanan osmosis. Kemudian berdasarkan tekanan osmosis yang diberikan ada 3 jenis larutan, yaitu larutan hipotonis, di mana larutan yang punya tekanan osmosis lebih rendah, sedangkan hipertonis berarti larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih tinggi, sedangkan isotonis adalah kedua larutan itu mempunyai tekanan yang sama. Itu tadi adalah berbicara mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit, sedangkan untuk sifat koligatif larutan elektrolit, Van Hoff menemukan suatu parameter untuk mengukur seberapa besar zat terlarut berpengaruh terhadap sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmosis. Faktor Van Hoff itu berdasarkan konsentrasi yang sungguhnya zat terlarut yang ada di dalam larutan dibandingkan konsentrasi zat terlarut hasil perhitungan dari masanya. Untuk non-elektrolit, maka faktor Van Hoff adalah 1. Untuk elektrolit, sama dengan jumlah ion yang dibentuk di dalam larutan, di mana besarnya adalah faktor Van Hoff disimbolkan dengan I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N adalah jumlah partikel, artinya banyak partikel yang ada di dalam larutan. Ya. NaCl, N-nya 2, NaCl2, Na3, jadi jumlah ion. Ini adalah untuk elektrolit yang kuat. Yang lemah pun juga sama, hanya yang dibedakan adalah alfanya, yaitu derajat ionisasinya. Ya, itu perbedaannya. Sehingga persamaan untuk sifat koligatif larutan elektrolit bahwa P sama dengan P0 kali XA dikalikan 1 plus N-1 kali alfa. Kemudian delta TB itu M kali KB 1 plus N-1 kali alfa. Delta TF-nya juga M kali KF kali 1 plus A-1 kali alfa. Begitu pula untuk tekanan osmosisnya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ya. Silakan nomor 1, 3, dan 5. Ada 3 soal. Ya. Mungkin untuk waktu sekitar 10 menit. Silakan untuk mengerjakan 3 soal. Ya, 10 menit. Silakan.
Oke. Yang nomor 1 berapa titik kenaikan delta TB? Delta TB-nya berapa? 100,416 derajat Celcius bukan, Pak? Oke, ya, itu titik didihnya. Bagus. Oke, titik bekunya? Negatif 1,488. Iya, bagus. Berikutnya yang nomor 3. Dalam 300 gram air dilarutkan sekian NaCl. Mendidih pada suhu 100-3111 pada tekanan 1 atm. Tentukan harga alfanya. KB-nya 0,52. Berapa? Alfanya berapa? Oke, jadi di sini delta TB sama dengan KB kali M kali 1 plus N min 1 kali alfa. Betul? Oke. Delta TB-nya berapa? Yuk. Halo? 0,3. Ya. 0,317 sama dengan KB-nya 0,52 kali M. Itu adalah 5,85 dibagi Bagi MR-nya, Pak. ya berapa? 58. Ya, 58,5 dikali 1000 per 300. 300 dikalikan 1 plus 2 kurang 1 kali alfa. Betul? Ya, Pak. Ya, hasilnya berapa? Ketemunya berapa? Halo? Min? Positif. Positif. Bukan, Pak. 0,832. Ya, 0,832. Ya, oke. Hitungnya gimana? Jadi, ya hasilnya KB kali M kali sekian, ya.
Ya, hasilnya berapa? 0, halo? 0, berapa? Yang tadi Pak 0,832, bukan Pak? 8,083. Ya, oke, tinggal perhitungan aja sekitar itu. Berikutnya, yang nomor 5, X-nya berapa? Enam, Pak. Ya, X-nya 6. Oke ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kelihatannya sudah bisa untuk menghitung semuanya. Ini ada nomor 1 sampai 8. Untuk kelompok ganjil, untuk kelompok 1 sampai untuk kelompok ganjil, tolong kerjakan 1 sampai 4. Sedangkan untuk kelompok genap 5 sampai 8. Ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Jadi itu ya. Jadi untuk tugas untuk minggu depan yaitu oke, nomor 8 ada perubahan sedikit. Ini dirubah. Nomor 8 yaitu mengenai pendidiknya. Ya, ini ada perubahan ini. Tolong yang kelompok genap. Ya. Yang kelompok genap juga nomor 5 ini tekanan osmosis, bukan tekanan uap ya. Tadi mungkin ada perubahan di situ. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sebagai tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Minggu depan adalah review secara keseluruhan. Hari besok, Sabtu itu jadi quiz. Tolong sudah dihubungi, yaitu mulai dari pagi. Anda hubungi Pak Roni. Ya. Kemarin sudah disampaikan. Itu saja. Sudah menghubungi Axel ke Pak Roni? Sudah dihubungi oleh saya, Pak. Iya, silakan ya. Jadi udah dihubungi, nyampe. Jadi Pak Roni minta lebih pagi, ternyata karena kalian jam 8 juga ada, mungkin bisa mulai setengah 7 atau jam 6, nego sama Pak Roni. Negonya jam berapa? Mulainya? Sabtu besok kuisnya jam 6 pagi, Pak. Ya, jam 6 pagi ya. Oke. Terima kasih sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk sementara sekian dulu. Tolong tugasnya dikumpulin dan selamat belajar. Mudah-mudahan besok nilainya bagus. Materinya adalah dari awal, dari gas sampai dengan laju reaksi. Ini tidak termasuk. Ya, itu saja dan terima kasih. Terima kasih, Banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bapak boleh minta PPT-nya, Pak? Terima kasih, Bapak. Nanti dikirim. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, selamat dan tetap semangat, jaga kondisi. Ya. Baik, Pak.